Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Bang Napi Channel. Channel apa adanya saja. Ini masih viral berita soal Napoleon Bonaparte menyiksa saudara Muhammad Kece, si tersangka penista agama di rutan Bareskrim Polri. Ada satu berita menarik yang ingin saya bacakan dari jpnn.com terkait kronologi bagaimana bisa Irjen Napoleon ini meringsek masuk ke ruangan isolasi Napoleon. Jadi di sini diceritakan ada beberapa tahap Napoleon sudah merencanakan penyiksaan itu dengan beberapa orang tahanan lainnya. Ada 3 orang. Nah, menariknya di kasus ini dikaitkan dengan FPI. Berita setelah beberapa hari ini muncul, kemudian dikaitkan dengan FPI. Ada satu orang mantan ex anggota FPI, jadi Front Pembela Islam yang lama, itu katanya turut serta melakukan tindakan penganiayaan itu dengan inisial M. Ini berdasarkan rilis kepolisian di berbagai media kita baca. Nah, ini menarik. Jadi sasarannya siapa? MKC kah atau FPI? Jadi itu yang ingin kita ulas, yang ingin kita bahas. Baik. Jadi kronologi itu katanya Muhammad Kece disiksa Napoleon Bonaparte. Kemudian kronologinya disebutkan di jpnn.com ini Napoleon sudah merencanakan ketika Muhammad Kece diisolasi itu sudah menyiapkan kotoran pada plastik putih, disuruh rekannya sesama napi itu untuk mengambil bungkusan putih itu yang ternyata isinya adalah tinja kotoran manusia untuk dilumuri ke tubuh si Kece ini. Kemudian ini heran juga kita bisa sampai 1 jaman kurang lebih di ruangan Muhammad Kece untuk penyiksaan. Jadi ini menarik. Kemudian ada katanya ini gembok ruangan Muhammad Kece diganti dengan gembok ruangannya Napoleon Bonaparte. Kemudian oleh RT-nya, oleh RT di rutan itu. RT ini istilah kita dulu kalau kami pernah ditahan di Polda, kita kan ada tamping, ada tahanan pendamping. Memang kita punya jadwal piket setiap harinya berganti-ganti. Jadi saya pernah diamanahkan untuk menjadi bendaharawannya sekaligus sekretaris. Jadi mencatat semua kegiatan, aktivitas napi di lapas itu, apakah ada yang sakit atau ada yang dibon, keluar dibon itu diambil oleh penyidik atau dijemput oleh penyidik ke ruang tahanan untuk melengkapi berkasnya di ruang penyidikan, macam-macam. Nah, kita catat itu aktivitas, semua detail aktivitas. Jadi setiap 1 jam minimal kita rekap itu. Nanti malam kita laporkan ke petugas yang ganti shift. Jadi yang ganti shift malam hari, sore atau malam hari biasanya ganti shift. Jadi kita laporkan, dia tanda tangani, ganti shift, kita isi blanko baru lagi, kita buat ada tanggalnya, ada nomornya, ada kegiatannya apa, kemudian keterangannya apa dan lain sebagainya. Nah, ini menariknya di kasus Napoleon di ruang tahanan Bareskrim Polri itu tentu tidak jauh beda dengan apa yang pernah saya alami dulu. Jadi ini kita dulu sampai dikasih batas waktu untuk mondar-mandir di koridor blok itu hanya sampai setelah Isya, maksimal jam 9 atau jam 10 malam. Sesekali memang ada kita dikasih kelonggaran, kalau malam minggu kita dikasih jadwal nonton, itu nonton TV-nya ditaruh di ruangan piket, kita nontonnya dari balik jeruji, dari balik kerangkeng gitu. Yang tidak boleh ribut-ribut. Yang penting disiplin, yang penting jaga ketenangan, jaga ketertiban, aman. Ya, seperti itu. Itu baru masuk sel itu jam 12 malam maksimal itu.
Nah, kalau kita tamping, kita piket, jadi tahanan pendamping istilahnya, itu kita punya sel kita itu agak leluasa, tidak dikunci memang, tidak dikunci. Kecuali ada insiden ya, ada hal-hal khusus, ada pemeriksaan, ada penertiban oleh POM Divpropam Polda, istilahnya melakukan recheck terhadap tahanan atau ruang tahanan, aktivitas di tahanan, baru itu semua dikunci oleh petugas jaga di Polda itu. Nah, di Bareskrim sudah pasti akan seperti itu juga. Nah, kembali lagi, ini dikaitkan ke anggota FPI tadi yang berinisial M, katanya namanya Kang Maman, ya kan? Mamannya saya tidak tahu Maman apa. Inisialnya M atau MS, ya kan? Saya sebut saja namanya Maman atau Mimin, ya kan? Jadi, lah apa urusannya menyiksa orang dengan dalih agama? Itu tidak satupun agama yang membenarkan, tidak satupun tidak ada kalangan yang membenarkan tindakan yang dilakukan Napoleon Bonaparte itu. Justru ini menjadi kontradiktif, kontraproduktif dengan agama, ya kan? Membela agama kok pakai menyiksa orang? Dia sudah di dalam perlindungan hukum ya, walaupun statusnya tersangka, dia belum terpidana, dia belum didakwa, belum tentu si Kece ini bersalah. Ini bukan berarti saya membela Kece ya, tapi ini prosedur hukum, ada aturannya. Dan yang dilakukan oleh Napoleon itu seperti yang saya sebut kemarin, istilahnya itu kesalahan yang benar, ya kan? Jadi dia salah tapi benar karena dianggap membela agama awalnya. Ini membela agama kok seperti itu. Jadi lucu kalau ada yang bereforia dengan tindakan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini. Ini seperti mata pisau dua sisi ya, dua mata pisau ya. Jadi dia menyayat ke agama, kemudian dia merusak ke citra Polri. Lah kok dia tahu kalau yang dia lakukan itu tindakan yang salah dan akan berimplikasi hukum, berakibat hukum, ya kan? Dan akan memunculkan efek hukum yang baru. Jadi otomatis dia nanti akan dijerat, bisa jadi dengan pasal penganiayaan dan lain sebagainya, 351, 352 dan lain sebagainya di KUHP itu. Nah, teman-teman, perlu kita sadari bahwa ini semacam ada skenario terselubung di belakang ini. Ibaratnya ada orang mencuri. Ini teman saya ini, misalnya teman saya mencuri. Karena saya polisi, terus ketahuan ini hampir dimasa orang. Masuklah saya ke dalam kerumunan massa itu untuk menyelamatkan teman saya. Saya gampar 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai bonyok minimal. Tapi tidak mati ini teman. Jadi yang selamat siapa? Itu pertanyaannya. Otomatis yang saya selamatkan itu adalah teman saya yang maling tadi. Nah, itulah yang dilakukan Napoleon Bonaparte menurut perspektif saya. Jadi si Kece ini maling. Ya, dia selamatkan dengan begitu. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk memperbaiki citranya di mata kalangan muslim, kita umat Islam pada umumnya. Kalau dia sedang membela agama dan nabinya, itu urusan dia pribadi, tidak ada urusannya dengan agama. Iya, tidak ada urusannya dengan, kemudian dikaitkan dengan FPI, jadi ada target lain, ada pembusukan. Ini yang kita duga. Jadi barangkali sekilas berita dari JPNN yang kita ulas ini bisa memberikan perspektif lain, pandangan lain, supaya tidak terlalu bereforia dengan apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe Bang Napi Channel. Dadah.